Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel masih di kanan sendiri, Abifang Budian Sleman Jakarta. Bersama saya Agung. Kali ini, kalau kemarin saya bahas yang di ini ya, HPP pakai pakan jadi. Kalau yang pakan nyampur bagaimana? Nah inilah. Jadi kita selaku peternak itu tidak hanya ini ya, kemarin yang sempat kita sampaikan, kalau kita ternak itu atau usaha apapun itu jangan melihat di saat senangnya aja, di saat orang lain senang atau kita menikmati pas bagus-bagusnya, tapi di saat sulit itulah pelajaran buat kita bersama. Kita evaluasi apa sih penyebabnya. Kalau dari sisi pakan, pilihlah pakan yang mungkin dianggap murah tapi kualitasnya bagus, hasilnya bagus, baik pakan nyampur, home industri maupun pakan jadi. Oke, kalau mungkin dari sisi pakan tidak ada keluhan, tidak ada kendala, harganya sudah murah, berdirinya bagus, tapi kok turunnya harga telur ya, tapi kok turun berdirinya turun, kita evaluasi lagi. Apakah bebeknya sudah copot, rontok bulu, atau kandangnya lembab, becek, air masuk di saat hujan. Seperti itu ya teman-teman, kita evaluasi lah, kita evaluasi usaha kita, semoga ke depan itu menemukan titik di mana kandang sudah bagus, terkondisi di saat hujan, di saat panas, dapat terkontrol dengan baik, bebek nyaman, bebek berdirinya bagus. Itu yang perlu kita perhatikan, kita evaluasi terus. Nah, kalau kemarin saya sudah menghitung HPP pakai pakan jadi, khususnya pakai New Hope ya, yang dengan harga 400.000. Nah, sekarang kalau pakai pakan nyampur, berapa sih HPP-nya? Saya masih menggunakan harga telur di 2.100 ya, rata-rata. Asumsi telur harga 2.100, karena masing-masing daerah tentu beda. Ini saya ambil grade AB sama BK, karena saya jual itu 2.200, ada satu orang yang 2.300, itu pun tidak rutin, yang rutin 2.200, ada yang 2.100 satu hari, yang 2.300 sesuai permintaan, sesuai kebutuhan, tapi kita syukuri karena sudah ada yang mencapai di 2.300. Itu ya, bekatul naik, ada yang bilang 7.000, ada yang 6.000. Kita hitung pakai harga pokok produksi yang di harga 5.000 bekatul. Kita menggunakan perhitungan bekatul sama konsentrat. Oke ya, tapi kita hitung dulu proteinnya, karena protein kita sesuaikan dengan pabrik itu kan minimal 17%. Makanya kita cari protein pakan nyampur dengan bahan bekatul dan konsentrat. Tapi kita lihat bekatul harus selalu terjaga. Kalau selama ini pakai bekatul yang halus dari penggilingan, kita pertahankan seperti itu. Jangan kita ganti kualitas, jangan nanti dapat yang halus, dapat yang kasar, terus dapat yang lama, dapat yang baru. Nah inilah, ini juga menyebabkan bebek itu kurang bagus. Karena pernah saya alami di saat saya nyampur waktu dulu yang bebek di awal-awal tahun 2000, gitu ya. Oke, kita cari protein 17% minimal. Kalau bebek 100 ekor itu bekatul rata-rata untuk pakan nyampur itu di 16 kilo 16 kilo dalam satu hari, pemberian pakan pagi hari dan sore hari. Kita ingat pagi sampai sore itu 9 jam, sore sampai pagi 15 jam. Otomatis porsi yang di sore hari itu lebih banyak. Tapi perhitungannya kita pukul rata aja, 16 kilo terdiri dari bekatul 12 kilo, protein 11%, itu kalau dikalikan 12 kilo itu di 132. Dicek lagi nanti ya. Konsentrat 4 kilo dengan protein 36%, itu total 444%. Kalau dijumlah bekatul yang tadi 132 sama konsentrat 144 itu ketemu di 276% proteinnya. Total pakan dari 16 kg.
Jadi kalau 276 proteinnya dibagi bahannya yang kita gunakan 16 kilo itu ketemu protein 17,25%. Itu kita hitung dari situ aja. Nah, sekarang kita hitung HPP atau berapa butir telur menggunakan pakan nyampur untuk menutup biaya pakan. Karena di saat bekatul murah ya peternak diuntungkan, tapi di saat bekatul mulai jarang, mulai mahal, ini juga dikeluhkan, tidak hanya pakan nyampur maupun pakan jadi. Bekatul kita tadi 12 kilo, kalau harga kita ambil 5.000 aja, 5.000 ya, itu ketemu biaya per 100 ekor dalam satu hari itu Rp60.000. Kalau konsentrat masih di harga 12.000, penggunaan konsentratnya itu 4 kg dalam satu hari per 100 ekor 24 jam ya, itu 48.000. Jadi 60.000 bekatul sama konsentrat itu 48.000, totalnya Rp108.000 total jalan Islam bekatul sama konsentrat. Nah, kalau harga telurnya di 2.100, jadi 108.000 dibagi 2.100 ketemunya itu 51,4 butir atau 51,5 lah. Nah, monggo ini teman-teman, tentukan pilihan yang terbaik, karena di saat bekatul naik, lalu mungkin ada yang menggunakan nasi aking, tinggal ditambahkan aja di otak-atik itu bisa naik. Tentu peternak mikir mau beralih ke pakan jadi juga naik, tapi kalau mau pakai pakan nyampur bekatul juga susah, juga tinggi harganya. Tapi di saat telur turun, bekatul turun, bekatul naik, peternak dirugikan. Tapi di saat kurang untung ya, kurang beruntung, tapi di saat bekatul turun peternak diuntungkan. Itu aja. Kita hitung dari situ, dasarnya nanti monggo itu semua kembali ke peternaknya, mau menggunakan pakan industri, mau menggunakan pakan pabrik dari manapun, atau menggunakan pakan yang nyampur, semua kembali ke peternaknya. Yang jelas perhatikan setiap pemberian pakan, nanti efeknya ke bebek itu bagaimana, konsumsinya berapa, harga telur berapa, lalu grade telurnya bagaimana, dalaman telurnya bagaimana, dan kotoran yang dihasilkan dari bebek, dari konsumsi pakan tersebut bagaimana di kotorannya, apakah bau, apakah becek, apakah nanti menyebabkan lembat. Itu yang menjadi perhatian kita, karena tidak hanya kita selaku peternak itu tidak hanya memilih pakannya aja, tapi efek dari penggunaan pakan itu juga kita perhatikan. Kita lihat nanti kalau pakai home industri, pakan pabrikan maupun nyampur itu nanti produksinya bagaimana, bisa lama tidak, lalu mencapai titik puncak di 80% misalnya, itu berapa lama, lalu rontok bulu berapa bulan, masa produksi itu juga perlu diperhatikan. Itu kita sepintas saja, hanya ngobrol keluh kesah selaku peternak hari Selasa tanggal 30 Januari 2023. Itu saya Agung dari AB Farm Gudan Sleman Joyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.